Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau jemurin baju, dan ini jemuran kemarin sudah kering, jadi saya mau angkatin aja ya. Dan saya mau beresin lemari baju anak saya. Kemarin saya lihat sudah campur aduk, sudah aut-autan, karena anak-anak kadang ngambil bajunya itu ditarik aja, jadi yang paling atas itu berantakan. Udah dibilangin bolak-balik, cuma kan namanya juga anak-anak ya, jadi ya kita maklumi saja. Yang penting bajunya juga tidak terlalu banyak. Anak saya sudah saya decluttering, jadi banyak yang sudah saya buangi ya Bunda, terutama baju-baju yang kecil-kecil. Jadi lemarinya itu enggak terlalu penuh baju, jadi kalau mau beresin nggak terlalu lama untuk membereskannya. Nah, saya sambil melakukan aktivitas mau sharing-sharing biasa ya Bunda. Kenapa orang sayang membuang barang lamanya yang sudah tidak dipakai? Nah, saya akan bahas ada 5 alasan kenapa orang itu tidak membuang barang yang dipakai atau yang sudah tidak dipakai. Ada beberapa orang yang suka sekali menumpuk barang-barang di rumah, padahal barang-barang tersebut itu sudah tidak dipakai atau digunakan lagi ya. Sampai-sampai rumahnya itu penuh sesak dengan barang-barang yang sudah tidak dipakai, sampai tidak bisa membereskannya, mana yang harus dibereskan terlebih dahulu, dan tidak ada ruang sedikit pun untuk kita istilahnya itu bersantai karena terlalu banyak barang-barang yang menumpuk. Akhirnya kita kan sulit ya. Nah, kenapa sih orang-orang ini suka sekali menumpuk barang-barang yang sudah lama tidak dipakai? Nah, alasan yang pertama yaitu karena sayang kalau dibuang. Masih banyak orang berpikiran kalau membuang barang yang sudah tidak dipakai karena sayang, padahal jelas-jelas itu barang itu gak dipakai. Contohnya seperti sepatu, padahal sepatunya kan itu sudah tidak dipakai. Kenapa nggak dibuang aja ya? Kadang dengan pemikiran nanti kalau dibuang sayang kan, kayak gitu. Atau kalau dikasihkan ke orang ternyata dipakai orang itu bagus, kok dipakai dia malah bagus, jadinya ada rasa sayang untuk dikasihkan ke orang gitu. Nah, pemikiran-pemikiran ini yang harus kita buang jauh-jauh ya Bunda. Kita harus merelakan dan mengikhlaskan segala bentuk barang yang sudah tidak dipakai ya Bunda. Mending dikasihkan ke orang, masih bisa bermanfaat daripada harus menumpuk di rumah dan kita akhirnya tidak bisa beraktivitas dengan baik karena terlalu banyaknya barang di rumah. Kita malah jadinya nanti stres. Jadi kita harus belajar mengikhlaskan barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi untuk kita buang atau kita kasihkan ke orang. Ini saya sambil beresin piring ya Bunda, karena sudah numpuk dan udah kering, jadi saya masukkan ke lemari yang tertutup. Kemudian yang kedua, berpikiran barang ini bisa dipakai lagi suatu saat nanti. Jadi orang-orang itu banyak mengumpulkan barang-barang yang sudah tidak dipakai dengan alasan siapa tahu nanti kita membutuhkannya. Padahal jelas-jelas ya barang-barang tersebut itu tidak dipakai. Jadi coba dipikir lagi deh, kapan kita akan memakainya, kapan kita akan membutuhkannya. Jika kalau dalam waktu dekat ini tidak diperlukan, ya sudah dibuang saja. Sedangkan kita sekarang masih suka sering beli barang baru lagi, kan akhirnya nambah lagi tumpukan-tumpukan barang yang sudah lama. Terus jadinya barang yang masih baru tercampur dengan barang-barang yang lama. Akhirnya nanti kita sulit untuk membedakan barang yang baru dengan barang yang lama. Jadi kalau memang sudah tidak dipakai atau dibutuhkan, mending di decluttering, dibuang atau didonasikan ya, biar lebih bermanfaat daripada harus menumpuk barang-barang yang tidak bermanfaat untuk kita ya. Yang ketiga, kado dari orang terdekat.
Kita tidak bisa membuang barang-barang itu dengan alasan barang-barang itu pemberian dari orang terdekat. Misalnya sahabat, saudara, atau orang tua, atau suami. Mungkin cukup sulit untuk beberapa orang untuk mengikhlaskan barang-barang yang seperti ini ya, dengan alasan kita kan tidak enak, tidak menghargai orang yang memberi, kayak gitu. Yang apa jadinya kita berpikirnya nggak enak, nggak usah dibuang, padahal kan barang-barang itu tidak dipakai. Tapi coba dipikir lagi, jika kita tidak membuangnya, barang-barang yang tidak dipakai dengan alasan tidak enak, barang-barang tersebut akan semakin menumpuk. Coba kasihkan saja pada orang yang membutuhkan, itu kan akan lebih bermanfaat. Atau kalau kita dikasih kado, kita bisa jual, kan barangnya masih baru. Nah, uangnya nanti kita bisa sumbangkan ke orang yang membutuhkan gitu Bunda. Jadi barang-barangnya tidak terlalu banyak menumpuk di rumah. Nah, ini saya sambil beresin baju anak ya, karena memang sudah berantakan. Padahal kemarin banget baru saya beresin, tapi ternyata saya lihat sudah campur lagi, yang atasan jadi campur bawahan, yang biasa baju untuk pergi jadi campur untuk baju tidur. Ya sudahlah, namanya juga anak-anak ya, kalau udah dibilangin tetap aja masih seperti itu ya, kitanya yang inisiatif beresin aja. Yang keempat, berpikiran barang itu masih bisa dijual. Menjual kembali barang yang sudah tidak dipakai adalah ide yang bagus, tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Kebanyakan orang sekarang kan lebih memilih membeli barang baru daripada barang bekas. Barang baru juga harganya tidak jauh beda dengan barang bekas. Jadi kita kan cenderungnya membeli yang baru ya. Kebanyakan dari kita itu cenderung lebih senang membeli barang yang baru daripada barang bekas. Apalagi seperti pakaian, pasti banyak pertimbangan untuk membeli baju bekas kan. Jadi jika kita punya baju yang tidak dipakai atau sudah menumpuk dan memang tidak dipakai, lebih baik, alangkah baiknya didonasikan saja. Itu jauh lebih bermanfaat buat orang lain daripada harus menumpuk di rumah, membuat rumah itu tampak berantakan dan tidak tertata ya Bunda. Akhirnya nanti yang ada kita akan stres sendiri melihat tumpukan-tumpukan barang yang berantakan. Yang kelima, dengan alasan masih bisa disimpan. Jadi dari beberapa kita berpikiran itu kalau masih ada ruang yang kosong untuk menyimpannya dan tampak rapi, ya sudah disimpan saja. Padahal barang-barang tersebut itu banyak sekali menimbun debu dan bisa merusak barang-barang yang masih terpakai. Jadi perlu diingat, kita membereskan atau membersihkan rumah itu tidak harus menunggu saat rumah sudah penuh dan sesak ya. Kita bisa melakukannya rutin setiap 1 bulan sekali. Itu dapat menjadi cara membiasakan diri untuk menjalani hidup minimalis, agar kita itu bisa melakukan decluttering, memisahkan barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi untuk dibuang atau didonasikan saja agar bermanfaat buat orang lain. Jadi itu 5 alasan orang itu tidak membuang barang lamanya ya, yang sudah tidak dipakai. Sebenarnya ya Bunda, kalau kita pikir-pikir, buat apa sih kita numpuk barang-barang yang sudah tidak dipakai? Cuma menu-menuhin rumah aja Bunda. Kalau dibuang atau didonasikan, itu rumah kita itu jadi kelihatan lapang, lebih rapi, lebih tertata. Terus pikiran kita juga lebih tenang karena kita tidak akan kerepotan untuk membereskan barang-barang tersebut. Jadi buat apa menyimpan barang-barang lama kita, walaupun mungkin banyak memorinya yang tidak bisa kita lupakan ya. Cuma kadang kalau kita simpan juga buat apa? Kan toh tidak dipakai juga. Lebih baik dibuang atau didonasikan saja. Begitu beberapa alasan yang orang itu tidak membuang barang-barang yang sudah tidak lama dipakai.
Nah, ini saya sudah selesai beresin baju anak saya ya Bunda. Bajunya nggak terlalu banyak, cuma kalau sudah berantakan itu rasanya dipandang aja nggak enak gitu. Jadi saya bereskan ya Bunda. Nah, terima kasih ya Bunda sudah mendengarkan sharing-sharing saya, sudah menonton video saya. Semoga menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada. Tetap tonton channel YouTube saya dan dukung dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.